Udah mau balik ke pos. Udah jalan ke atas? Udah pada masuk. Nah, wis. Dupa nyalain. Udah aja deh. Cek, bakarin 7, Cek. Bukain. Bakarin, udah dibuka itu. Berapa? 7. Habis apa ini? Itu udah dibuka, Cuk. Belum. Oh ya, ini. Oh ya. Mana sih? Belum. Ada apa? Ada ketembat. Hah? Ketembat. Happy birthday to you. Birthday dulu. Bener, guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Gak lucu, Pak. Gak ada yang ulang tahun perasaan gue ya. Gak ada ulang tahun. Ngapain kayak gitu? Gak ada yang ulang tahun. Tapi gak apa-apa, Pak. Aku ulang tahunnya tiap hari. Mana kadoku? Ya nanti ya. Tak kasih nanti kadonya. Mau apa? Mau anu LC apa mau apa? Enggak, itu cukup, itu traktir itu pabrik Tasik Madu. Baku hantam dulu yuk. Traktir lokasi pabrik gula. Oke teman-teman, sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hamba-Mu nanti sungguh rezeki. Semoga kalau ini sampai 1 jam nggak berkurang, akam-akamnya kita cabut ya. Kita cuma mau ngecek bagian belakang aja. Dan lokasi ini dulu aku pernah masuk naik motor sampai atas sana. Kenapa nggak jadi effort sini? Karena apa? Kanan ini banyak warga, guys. Tuh ada lampu warga. Dan ketika kita explore di lokasi ini itu nggak bisa terlalu berisik, ya. Dan memang ada kejadian di lokasi ini, seorang nenek nggak tahu bernama Laras atau siapapun itu ditemukan tinggal tulang belulang, entah di kamar berapa. Dan aku teringat seperti kayak lokasi yang ada di area Bandung bangunannya, teman-teman. Wow. Ini jalur aku biasanya kalau mau ke Warsito. Jadi jalur rumah Warsito itu melewati area sini. Ada 3 tempat lokasi daerah sini yang belum saya explore. Yang sudah saya explore baru perdana ini sama cross check sini, ada 2 lagi di bagian sana, teman-teman. Jadi semoga kedepannya besok kita bisa cek lokasi yang di daerah sana ya. Yuk aku minta tolong bantu share dulu, teman-teman. Posting ulang, bantu posting ulang dulu yuk. Wong cilik terima kasih. Yang belum absen dulu, teman-teman.
Oke, sebelum mulai kita seperti biasa berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba munat ingsun golek rezeki, lancarkan rezeki hamba, lancarkan rezeki dan menambah siapapun itu tanpa terkecuali, semoga rezekinya dapat gandakan 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 1000 kali lipat, dan juga dimudahkan dalam setiap urusannya, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, dan juga buat teman-teman yang masih lengkap kedua orang tuanya, semoga kalian bisa memberkatkan kedua orang tua kalian ke tanah suci sesuai agama dan keyakinan kalian masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. It's your time. Let's play with me. Oke teman-teman, kalian bisa lihat. Noh, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 di arah situ, 9 di arah sini. Nggak mungkin kita bisa ke sana karena dekat sama warga juga ya. Jadi aku nggak mau mengganggu warga sekitar, lebih baik kita masuk ke bagian yang paling dalam di ujung aja. Ini ada musola terbengkalai yang sudah diambil besinya. Tempo hari aku kesini tahun lalu di bulan November apa ya, aku kesini sama mami, motorku tak masukin sampai dalam sana teman-teman. Dan itu pakai motor biasa masihan. Motorku yang trail masih tak taruh di rumah. Wow. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya masrofal jin. Fit, mirnya kemana? Ada di rumah kak. Nah aku cuma sampai ngecek bagian sini aja, nggak sampai ke bagian bawah. Dan ternyata di bagian bawah itu masih ada sesuatu guys. Nah sekarang aku penasaran banget sama bagian bawahnya. Tadi di belakang ada mata, di belakang mana geng? Ada. Dengar suara tolong? Kak Lis. Bentar guys. Mohon maaf ya, bentar ya guys. Aku minta tolong hashtag hiburan geng. Minta tolong dulu hashtag hiburan boleh? Terima kasih. Tuh di belakang itu ada saung juga. Kita coba untuk cek bagian sini aja ya, yang jauh dari rumah warga. Izin mantap Pak D, siap jalur langit Om. Assalamualaikum Kak Lis, terima kasih. Punten. Jadi ini seperti penginapan homestay atau rumah yang Allahu Akbar. Jadi ini sekilas seperti rumah atau kamar, ini kasur, dan ini ada tempat layar TV. Kamar mandinya udah jebol. Assalamualaikum. Aku kayak kan ada lemparan kaca. Aku nggak dupa loh guys. Ini 7 dupa dari Kak Iren. Yang mau bakar dupa monggo pakai donat ya guys. Halo. Ini tampaknya ada oknum yang tidak bertanggung jawab masuk ke sini
mau ngambil tackle teman-teman atau lantai ya untuk dijual kembali. Innalillahi. Waalaikumsalam. Rp160.000 per malam. Tadi sebelum aku mulai explore, aku lihat ada sosok cewek yang masuk di lokasi ini teman-teman. Terus si VJ tak suruh ngejar dan ternyata tidak ada sosoknya. Assalamualaikum. Ini bercak kecap, Cuk. Bau busuk. Ini guys, aku zoom dari jauh ya. Ini nggak ada lumut bocor neyeng, besi yang berkarat. Oke, nggak ada besi yang berkarat. Tapi kalian bisa lihat secara logika, ini bekas kecap apa guys? Ada yang teriak. Ada yang teriak. Allahu Akbar. Kita nggak bisa terlalu barbar ya teman-teman ya, karena kiri kanan warga. Jadi kita harus kondusifkan suara. Jangan sampai mancing aku, Pak D coba teriak, Pak D teriak. Wah cemen, nggak peduli aku dibilang cemen deh. Nggak seram kayak gimana. Karena nggak mau mengganggu masyarakat yang ada di sekitar juga guys. Ya. Bentar, kita bakar cepat dulu guys. Oke. Capture layar posting ulang guys, posting ulang dulu yuk. Mohon maaf ya, agak telat sejam ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Posting ulang sejam yuk, posting ulang dulu yuk guys. Aku nyalain dupa ini, dupanya mati satu. Posting ulang 200 dulu guys. Kita nyantai-nyantai aja ya teman-teman ya, karena lokasi ini kalau udah berdekatan sama warga itu tahu sendiri, aku nggak mungkin bisa teriak guys. Hati-hati ular Pak D, siap Kak. Mana? Ada sumber air. Ya.
Ini air kayaknya air bersih deh. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai Mas Rofal Jin, hadirkan dirimu Mbah, berupa apapun itu, sir, zat, sifat, wujud. Aku penasaran sama bagian bawah aja guys ya. Semangat Pak D, jempol racing hadir siap. Lereng Gunung Salak. Tahu sendiri cerita dan mitos tentang lereng Gunung Salak itu sangat seram banget. Dan di sini kita akan coba untuk membuktikannya teman-teman ya. Mohon maaf untuk hari ini aku mungkin slow ya, karena nggak mungkin bisa barbar. Karena di dekat sini ada dekat sama pemukiman warga teman-teman. Di sini katanya ada sumur yang nggak kelihatan guys. Kita harus berhati-hati ya. Anjir, jalannya lihat mana yang tadi? Kita coba untuk menyisiri area sini ya. Oke, di sini aku udah mulai merasa nggak nyaman. Oke. Di sini aku udah mulai merasa nggak nyaman teman-teman ya. Di sini pernah ada kejadian seorang nenek ditemukan meninggal dunia, tinggal kerangkanya saja teman-teman. Ada kerangka manusia. Bolos guys. Aku nggak sempat buat video soalnya. Oke, kita coba untuk nyisirin tempat yang lain. Kok ada suara air di jalur sini? Oh, itu airnya. Astagfirullahaladzim. Kita nyoba dulu ya guys. Tapi kalau aku nggak feel, kayaknya kita udahin aja ya. Itu kolam renang. Dan itu arah Gunung Salak. Ini kayaknya pemandian deh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya pemandian deh.
Ya. Kita udah bakar 27 ya teman-teman ya. Eksistensi tak sehebat yang biasanya ya teman-teman. Ube udah kesini belum? Ube tadi kesini belum? Naik ke atas ya dia? Naik ke atas ya? Enggak, dia enggak jadi. Iya kayaknya ini jalurnya enggak seberapa menarik. Dan ini kayak buatan manusia, kayak ada aktivitas di atas. Kayak ada aktivitas di atas. Kalau menurutku sih di bagian atas itu ada kayak rumah warga. Ya. Kenapa kok bisa tahu Pak D? Ini ada jembatan. Dan ini bambu hijau. Ini kelihatan seperti baru diganti, teman-teman. Ya, bambu ini baru ya, seperti mau diganti. Jadi kayak seperti ada rumah di atas. Nggak mungkin kita akan ke sana. Dan kita akan coba untuk cek bagian sini aja, guys. Dari sekian banyak tempat yang aku lihat, yang kalian lihat di dalam kamera, ini seperti lorong. Ya, daripada yang lain. Ini seperti lorong. Jadi, seperti kayak ada jalan menuju ke suatu tempat. Kita akan coba untuk masuk ke bagian sana. Wih, kok Pak D tahu? Ya, itu caranya survival membaca peta buta atau baca medan dengan cara mengsurvei atau melihat di lokasinya, sekeliling lokasi. Apa ya namanya ya? Kalau disebut itu ya. Pokoknya intinya mensurvei dulu, dilihat sekelilingnya kayak gimana. Nah, kan bener. Di sini ada bekas jejak telapak kaki. Ini ada bekas jejak jalur manusia terbelah. Jadi kita akan coba untuk cek bagian sini. Bukan bekas ube juga, guys. Ini udah kelihatan banyak orang lewat sini. Ini kayak aktivitas, jalur aktivitas ini. Bukan ube aja. Bukan biji, tapi jalur aktivitas. Kenapa bisa tahu? Lihat, ini ada pohon-pohon bambu-bambu tebang. Dan bambu ini juga udah tebang. Ya. Jadi ini pasti ada aktivitas di jalur sini. Antara siang, malam. Dan juga mungkin masyarakat sekitar mengambil alih bambu-bambu yang ada di sini untuk dijual belikan. Seperti itu. Tapi dia tidak untuk mengambil sampai akar-akarnya. Mungkin cuma setengah seperti itu. Om Aling. La ilaha illallah. Ada suara. Hari ini versinya survival ya teman ya. Hari ini versinya survival, penjelasan tentang alam juga, agar kita tidak gampang atau tidak mudah tersesat ketika kita mau naik gunung atau mau membabat alas. Tapi dianjurkan ketika orang-orang yang mau membabat alas itu harus bisa baca peta buta. Intuisi, prediksi, survive lingkungan, observasi lingkungan harus bisa. Ini ada jalur bekas dilewatin juga. Ya. Sampai atas itu ada jikjakan.
hati-hati, dia aman kak. Ada daun jatuh cuk. Waspada ular. Kami thank you Kak Sakira, thank you. Nah, berhubung kita udah bakar dupa, otomatis juga ular tuh sangat jarang banget mendekati ular hidup ya. Ular hidup tuh jarang banget mendekati jalur yang bekas ada kayak bekas-bekas asap. Kalau parfum yang cair kemungkinan tuh bisa hilang dengan caranya membias atau menguap seperti itu. Tetapi kalau asap itu nggak mungkin menguap tapi menempel. Makanya kenapa kok rokok itu dilarang untuk di ruangan-ruangan tertentu. Wih, ini jalur ya, udah kelihatan jalur ya, teman-teman. Hari ini temanya survival ya guys. Jadi temanya kita ke hutannya guys. Hotelnya di mana Pak Di? Hotelnya ada di bagian sana gini. Jalan setapak, iya jalan setapak. Nggak tahu tembusnya kemana ini. Apakah semakin naik? Karena ini ada di posisi lereng Gunung Salak. Udah kaki Gunung Salak. Alhamdulillah kita nyalain dupa. Wih, sumpah cuk, jiwa survivalku tertantang ini, semakin pengen masuk dalam. Gimana guys? Gimana ini? Ada suara angklung? Dengar suara angklung? Ini jalurnya ke atas guys. Jalurnya ke atas di sini. Oh. Si. Bentar guys. Aku harus menggambar peta buta dulu di otakku. Dari sana ada seperti kayak bambu juga, jembatan bambu tadi, ya. Ada jembatan bambu di sana. Dan arahnya ke atas. Apakah sama arahnya menuju ke tempat pemukiman? Bisa jadi ya. Kita coba dulu ya. Oke. Mana hantunya Om? Yang tapping itu kan hantu dan ini juga ada jalur setapak. Nanti kita ke sini. Airnya bersih juga. Sumber ini. Kayak pernah lihat tempat ini Pak D. Ini bukan yang di Jawa Tengah ya? Allahu Akbar. Wih. Awas licin siap Kak. Iya ini tanahnya tembus ke pemukiman ini.
Ini jalur air juga, jalur. Kok bisa tahu jalur air ini? Tanaman turun ke bawah, arah ke bawah semua. Nih, yang pucuk-pucuk arah ujung-ujungnya nih, arahnya ke bawah. Jadi ini jalur airnya. Tuh, rapi banget. Izin buat teman-teman yang udah sawer, aku taruh dupanya di sini ya. Wih, sumpah cuk. Tiba-tiba kita explore, menemukan makam tua. Amazing kayaknya ya. Sekarang cari limbata Pak D. Nggak ada sungai Kak. Sekali lagi aku ingatkan ke kalian. Ini mungkin aku udah sering bicara ke kalian. Ada bambu tidur. Kenapa kok dilarang melintas? Karena apa? Bambu ini sangat berbahaya. Ketika kalian lewat ke atasnya nanti bisa kebalik lagi gini. Karena belum tentu yang dari patahan situ itu patah bener. Cuma nekuk biasa aja. Kayak gitu guys. Ya. Bukan hilang. Ini ada jalur setapak. Ini juga ada jalur setapak. Wih. Ini aku udah jauh loh sama anak. Nggak bohong. Cik, posisiku jauh cik ini cik. Itu kayak ada gubuk ya. Kak Devin, satu dupa lagi nanti ya. Monggo yang mau bakar dupa. Assalamualaikum. Ini ada jalur. Pak D asli orang mana? Orang Surabaya. Ini ada jalur. Kelihatan banget tuh. Buka jalurnya. Ya kan? Ada jalur setapak. Tapi jarang dilalui. Ada gubuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kebun jambu ini. Bentar. Kebun jambu ini guys. Kita cek dulu adakah cahaya. Kita cuma menggunakan lighting. Bentar ya. Bentar guys. Jauh gak? Oh iya, kebun cuk ini cuk. Jauh motornya. Motor ada di bawah. Tuh. Oh, ada yang jaga guys. Tuh. Ada bapaknya ya. Cuma nggak tahu bapaknya kemana ini. Itu ada motor. Ya.
Iya, kebun warga ini. Nggak apa-apa lah, kita coba. Anjir. Assalamualaikum. Loh. Kok motornya doang? Ada motor nggak ada orangnya, Cuk? Apa mogok ya? Atau mogok ya teman-teman ya? Biasanya kalau di gunung atau di hutan-hutan yang notabene hutannya itu tidak ada jalan lagi menuju ke atas, rata-rata motor langsung ditinggalkan begitu aja. Biasanya seperti itu ya. Ditinggalkan begitu aja, dikunci, terus dibiarin, besok pagi baru diturun ambil. Biasanya seperti itu. Oke, kita coba untuk menelusuri ke bagian satunya lagi ya guys. Jambu ini mateng, nggak ada jambu kak? Belum berbuah. Belum berbuah. Bye. Ubay, VJ, tapping dong, minta tolong. Lu udah kesini belum? Teman-teman udah pada kesini belum? Ubay masuk tadi. Anak-anak tadi udah kesini belum? Belum. Belum. Adipati? Adipati udah kesini? Bapak Adipati kan kemarin main di sini juga. Belum. OTJ? Berarti semua yang explore ini belum sampai sini ya? Aku juga belum pernah ke situ Pak kan sama nggak explore. Bun. Udah sampai diskotik doang. Gimana ini aku penasaran sama motor itu deh. Tapi nanti aja ya. Oke, nanti aja kita ke sini. Kita coba ke jalur satunya. Sumpah penasaran aku ada motor tuh. Penasaran aku ada motor. Cuma anak-anak ini nggak ada yang mantau.
Bentar. Ubay, Vijay. Mana Vijay? Bentar. Cek. Cok, tak tanyain, kalian udah kesini belum? Udah jalur sini belum? Yang ada motor. Si Ubay udah belum? Tanyain coba. Ini ada motor, Cuk. Cuma nggak ada orangnya. Waalaikumsalam, Kak. Nih, Cek. Udah sampai sini belum? Assalamualaikum. Belum, Cek, ya? Ada suara tembakan, Cuk. Dengar gak suara tembakan? Kayak dari jauh. Anjing. Wah, anjing galak, Cuk. Wah, gak beres. Bahaya. Yes. Nggak beres. Anjingnya ada banyak, nggak bawa alat.
Nak bawa alat. Wis. Wow, wow, wow. Ayo tak bales warna aku yang nyenggongi sok, Cuk. Aku sok jenggong, Cuk. Aku sok cosplay. Motor berburu kali. Ada kayak kantong kuning, Kak, di situ, Kak. Dah. Wes. Ini ada setapak juga nih. Itu anjing liar. Itu nggak tahu anjing berburu atau anjing liar ya, karena tuh banyakan seperti itu. Dan itu harus diwaspadai, guys. Ya. Kalau orang kan pasti nongol. Kalau orang tuh pasti nongol. Oke, kalau orang tuh pasti nongol. Itu orang nggak datang dari tadi ya. Loh. Oh, enggak. Kita naik. Hotelnya jauh, hotelnya ada, guys. Kita nggak fokus ke hotel, guys, ya. Kita nggak fokus ke hotel. Wih, tembus kebun warga ini, Cuk. Tembus kebun warga nih. Thank you, Kak Alice. Ini jalurnya ke sini. Wah. Berkah baru Kak Alice. Iya, ini tembus hutan warga, kebun warga teman-teman ya. Jadi ini udah kebun warga, kelihatan ini ada jambu air. Jadi kalau mau ke atas lewat jalur ini setapak. Kita coba cek aja dulu. Ah iya, ini kebun warga sudah. Tuh. Sampai sana kebun warga. Jadi kemungkinan semua udah aku babat alas ya di lokasinya. Ini arahnya ke arah kebun warga.
Oke. Kita turun dulu aja ya. Apa kita ke atas sedikit? Atau kita ke atas sedikit sampai sana? Atau kita turun ke arah sana? Turun aja Pak De, oke. Banyak yang bilang turun aja, oke. Sudah kebaca petanya guys. Ya manfaat baca peta buta seperti itu ya geng. Manfaat baca peta buta itu seperti itu. Jadi kita bisa tahu fungsi dan arahnya kemana jalurnya kayak gitu guys. Peta buta yang ada di mana? Ketika kita observasi lingkungan. Observasi lingkungan itu kita lihat sekeliling kita kayak gimana dan itu arah atasnya mana, arah bawahnya mana, kayak gitu ya. Jadi itulah fungsi buat kita untuk belajar peta buta dan pemahaman daerah yang akan kita eksplor. Kalau sudah tidak memungkinkan, jangan untuk dipaksa diteruskan. Lebih baik putar balik jalur semula agar tujuannya biar tidak tersesat. Nah juga benar ada anjing liar yang guguk-guguk, itu juga berbahaya teman-teman. Apalagi kita nggak tahu notabene anjing itu anjing liar atau anjing penjaga yang ada di kebun. Nah anjing penjaga yang di kebun itu sangat berbahaya juga. Karena dia sudah menandai lokasi wilayah dia. Ketika ada orang lain yang masuk, otomatis insting berburunya untuk menjaga teritorialnya bakalan lebih agresif. Seperti itu. Jadi itulah pembelajaran ketika kita melakukan eksplorasi di hutan atau di tempat-tempat yang belum kita jamah kayak gitu. Nggak rugi kan kalian partisipasi, nggak rugi juga kalian nonton live streaming saya. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Salah satu kenapa kok banyak orang yang bilang hutan ini keramat, agar tujuannya tidak ada penebangan liar teman-teman. Difungsikan seperti itu. Karena apa? Notabene warga Indonesia menerima hal-hal mistik secara mentah-mentahan. Dan akhirnya masyarakat, orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab mau menebang hutan itu akan berpikir dua kali. Yang katanya ketika memotong pohon atau memotong pohon ini ya contohnya, memotong pohon tua yang ada di hutan ini bisa membawa malapetaka hingga meninggal dunia, hingga kecelakaan. Nah kenapa kok bisa terjadi kecelakaan? Karena intuisi dalam pemikiran beliau itu udah ke trigger oleh mitos tersebut. Makanya kenapa dianjurkan untuk tetap dipertahankan sebuah mitos yang ada di hutan-hutan. Oke? Harus dipertahankan itu agar tidak ada penebangan liar. Banyak orang-orang yang di luaran sana seperti menantang, wah hoak ini ala Cirebon, hoak ini mitosnya seperti ini ya, hoak itu palsu, nggak ada setan. Nggak usah kita bicarakan seperti itu, nanti takutnya apa? Dari video kita yang kita up tidak menceritakan mitosnya, malah kita menepis tentang mitosnya, itu sangat berdampak tidak bagus untuk alam. Dan itu sangat berbahaya. Bisa jadi orang-orang yang nonton itu adalah orang-orang yang punya duit besar, duit banyak, akhirnya mengeksploitasi hutan tersebut hingga gundul. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita fokus kembali ke hutan, ke bagian dalamnya aja ya. Nanti tak jadiin video aja lah ini. Biar masyarakat dan teman-teman tuh pada sadar, pada ngerti bahwa fungsinya kayak gimana, tujuannya kayak gimana, biar tidak salah kaprah. Limbata cuk. Oh bukan. Ular apa ikan cere ini.
Jadi seperti itu ya guys, diambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Positifnya apa, negatifnya gimana, kayak gitu teman-teman. Aku suka dengan alam, aku suka dengan naik-naik gunung kayak gitu, seneng aku, nggak bohong aku. Nggak kelihatan cuk dalam. Besar cuy. Ikan apa ini? Ikan mas ya? Masa limbata cuk? Bukan cuk, ini bukan limbata ini. Bukan cana ini. Bukan cana ini. Ini ada perusutannya ini. Kan emas itu. Tadi udah mari di situ, iya. Oke. Guys, akomodasinya kita kurangin buat di Cipanas saja ya. Gimana? Akomnya kita kurangin buat di Cipanas saja. Di sini aku sedikit memberikan edukasi aja kepada kalian agar tidak sembrono atau kayak gimana ya. Ikan cere cuk, banyak anak-anak ikan cere. Kasih 2 limbata atau 2 auranti cewek cowok, wah ternak di sini cuk. Nggak bohong. Sini jalurnya. Ini jalur air juga. Masukin barka Pak Dek. Wah, barka cewek cowok masukin situ, wes biarin. Cewek apa? Cowok 1, ceweknya 2. Wah. Jadi tuh, sumpah jadi. Nggak bohong aku. Hari ini kurang serem. Bukan kurang serem kak. Aku kurang srek karena dulu aku udah di sini guys. Kurang cocok buat aku. Karena sebelah itu ada warga juga guys. Kita cari limbata yuk, siapa tahu nemu limbata di sini. Terlalu deras kalau ini mah. Kak Dwi, nanti kalian bisa cek VT-nya ya guys. Penjelasan tentang alam, penjelasan tentang kenapa kok ada mitos tentang hutan ini, seperti itu ya. Thank you Kak Dwi. Kalau ketemu air pasti lupa explore. Tapi ini terlalu deras ya airnya cuy. Thank you Kak Dwi. Terlalu deras ini airnya. Ada auranti, setiawarti, limbata, WC, auranti WC, auranti CB, terus Asiatica, RSP Kalimaya itu, Red Barito, PB. Red Barito ku ada 5 guys. Red Barito nanti akan jadi yang terbaik. Red Barito sama auranti masih dikuat, dipegang 2 itu guys. Limbata nomor 3 nanti. Paling mahal di bawahnya limbata, di atasnya RSP Di atasnya
Red Barito sama Auranti. Itu sih prediksiku. Besok kita di Cipanas ya teman-teman. Kemungkinan desa penari atau gimana guys? Mancing di enggak. Guys, enggak usah digegabain guys, tetep layarnya enggak usah. Di sini aku mengajarkan kalian untuk belajar ilmu survive. Tidak ada tujuanku untuk yang lain-lain ya. Agar kita bisa lebih tenang, lebih smart dan tidak panik ketika kalian berada di hutan. Boleh kalian panik di hutan, takut ini takut itu boleh guys. Tapi kita langkah baiknya kita berpikir secara rasional bahwa sejatinya yang bikin menyesatkan kita ketika di hutan adalah kita sendiri. Pola pikir kita yang terlalu panik dan akhirnya tersasar, kesesat, masuk jurang. Mengira-ngira, oh ini bisa, ini jangan mengira-ngira guys. Ilmu alam tidak ada yang mengira-ngira, harus dipertimbangkan. Suara anjing Pak Dik, iya, biarin. Oke. Astagfirullahaladzim, cinta tanah air. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pade ya. Terima kasih, anjir diucapin aku. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya Allah. Terima kasih. Anjir. Anjir gak beres orang-orang Cuk. Tapi sumpah, di atas tadi aku serem Cuk. Di atas. Heeh. Enggak bohong aku. Iya harusnya ke atas terus pada itu. Nah, tadi ke atas terus aku. Selamat ulang tahun Pak De. Hah? Yang kolam ke kiri. Jalur yang bambu-bambu itu loh. Iya. Terus ada jembatan. Terus lagi aku. Aku yang enggak di dekat diskotiknya loh, tapi yang lurus. HBD Pak D, iya Kak, terima kasih. HBD-nya masih jauh Kak. Enggak apa-apa. Hadiahnya sekarang aja, biar nanti bisa dapat hadiah 2 kali aku guys. HBD Pak D, enggak apa-apa Kak, hadiahnya sekarang aja Kak. HBD ku masih jauh guys, April soalnya. Yuk. April aku guys. Kak Nana terima kasih. Yuk, yang belum absen dulu guys. Dia pamit keluar siap. Absen dulu guys. Canamu enggak? Hadiah Cana mau enggak Pak De? Mau. Pak De dan nikah. Alhamdulillah. Kak. Yang belum follow silakan follow, yang belum absen silakan absen teman-teman. Alhamdulillah ada istri 1. Mau nambah lagi. Percuma kita kalau ekspor sama VJ teman-teman. Enggak dipantau, kasih tahu. Tunggu di spam dulu baru yuk. Tidur tadi Pade. Selalu begitu. Izin off dulu siap. Siap guys ya. Ada ban. Jadi ada ban buat VT nanti. Mana nggak buka tas lebar-lebar. Sudah mengetahui rute. Thank you. Bunda Vero yang ulang tahun. Terima kasih. Oma Vero ulang tahun, bukan lagi Oma Vero. Record. Udah di-record belum?
Oma Vero mana Oma Vero? Oma Vero ulang tahun. Arsih menunggumu pada Selamat ulang tahun buat Oma Vero. Semoga umurnya ditambah-tambahkan, semakin berjaya, Amin. semakin banyak Amin. rezekinya, Amin. semakin dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, ya Allah. Bisa support Amin. selalu teman-teman siapapun. Amin. Dan juga buat Bunda Oma semoga punya cucu Amin. lebih banyak. Amin 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 ya rabbal alamin. Ulang tahun yang keberapa Bunda? Amin. Oma Vero bukan lagi. Amin. Ini ulang tahun yang ke 89. Amin. Nggak niat. Amin ya Allah. VJ gak niat unfollow aja, Amin, guys. ya Blok Allah. maki-maki Amin, ya aja. Allah. Amin ya Allah. Amin barakallah jazakallahu khairan. Semoga sehat selalu. Makin banyak rezekinya. Amin. Dimuliakan segala urusannya. Amin. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Amin. Semoga kita pulang dapat nasi padang. Amin. Amin. Semoga partisipasinya masuk 200 buat makan. Amin. Semoga dapat Amin. nasi padang. Amin. Semoga dapat nasi Amin. goreng. Amin. Ya wes guys. Mancing di situ enak itu deh, enggak ada ikannya. Itu tadi Bukan, bukan. Ikan emas itu. Semoga dapat nasi goreng malam hari ini. Amin. Besok aku coba lari ke Cipanas guys ya. Besok ada apa sih? Besok Rabu. Mang Ubay katanya mau ke Bandung. Aku ke Cipanas, kamu mau ke Bandung dulu. ya ke Bandung. Kamu mau ikut dia langsung ke Bandung. Apa? Kan kok nek sama dia Bandung langsung ke Bandung. Kamu mau ke Cipanas dulu. Dia nggak suka naik ini motor payah katanya, sukanya naik trail apa deh. Nggak suka dia katanya. Masa kayak gitu lu Jek ke gua Jek. Astagfirullah, kata-katanya, Sukanya Allah. naik motor pade katanya. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Guys, izin turun ya teman-teman ya. Gue yang bawa motor nanti. Mau bayar mau potong. Oke. Kita lanjut besok teman-teman. Assalamualaikum.